Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan pembelajaran IPA kita. Baik, hari ini kita akan membahas tentang gaya dan hukum Newton. Untuk membahas gaya lebih lanjut, maka kita akan membahas tentang hukum Newton. Jadi hukum Newton ini adalah hukum yang berisi tentang gaya, ya. Nah, hukum Newton ini ada 3. Ada hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Kita akan bahas satu persatu pada pertemuan kali ini. Apa isi hukum dari hukum Newton 1? Oke, perhatikan. Ustazah tanya terlebih dahulu, kira-kira menurut kalian kenapa sih kalau kita naik kendaraan, kemudian kendaraannya ngerem, tubuh kita itu langsung terdorong ke arah depan, dan kemudian kembali lagi ke arah seperti semula? Jawabannya adalah karena tubuh kita mempertahankan kedudukannya. Mengapa demikian? Karena benda itu memiliki sifat mempertahankan kedudukannya ketika tidak diberikan gaya. Nah, inilah isi dari hukum Newton 1, bahwa benda yang tidak diberikan gaya maka akan mempertahankan kedudukannya untuk tetap diam atau untuk terus bergerak. Jadi benda yang cuma diam aja, tidak diberikan gaya, maka dia akan tetap diam. Tapi benda ketika bergerak tidak diberikan gaya, maka dia akan terus bergerak. Kemampuan benda untuk mempertahankan gerakannya ini tadi atau kedudukannya disebut dengan kelembaman benda atau inersia benda. Secara matematis, bunyi dari hukum Newton 1 itu seperti ini. Sigma F sama dengan 0. Maksudnya apa? Maksudnya sebuah benda apabila tidak diberikan gaya, maka berarti gayanya sama dengan 0. Maksudnya seperti apa? Sebuah benda akan tetap mempertahankan kedudukannya. Kalau kedudukannya tadinya diam, maka dia akan terus diam. Kalau kedudukannya dia bergerak, maka dia akan terus bergerak. Yang mana kedudukan ini akan terus dipertahankan oleh benda jika benda tidak diberikan gaya. Hukum inilah yang kemudian menginspirasi dibuatnya sabuk pengaman. Bayangkan saja ketika kita ada di dalam mobil nih, mobilnya sedang bergerak, maka tubuh kita nih dalam kondisi mempertahankan kedudukannya. Apa tuh? Bergerak. Tiba-tiba diberikan gaya yang merupakan gaya gesek, langsung tuh melambat atau bahkan berhenti mobilnya. Ketika mobil berhenti, tubuh kita masih mempertahankan kedudukannya. Kedudukan apa? Kedudukan untuk tetap bergerak. Maka dari itu diciptakan sabuk pengaman. Kenapa? Supaya tubuh kita tidak loncat keluar mobil ketika mobilnya ngerem, karena tubuh kita mempertahankan kedudukan yang sedang bergerak tadi. Selanjutnya hukum Newton 2. Hukum Newton 2 secara matematis ditulis sebagai berikut. A sama dengan sigma F dibagi M. Sudah jabarkan dulu masing-masing dari lambang ini apa sih artinya? A ini artinya adalah percepatan. Kita sudah belajar ya di gerak lurus kemarin. Selanjutnya M artinya adalah massa. Dan F ini adalah lambang dari gaya. Semakin cepat benda, maka gaya yang bekerja pada benda pasti semakin besar. Dan massanya berarti kecil. Sebaliknya, kalau percepatannya kecil, gayanya kecil, berarti massanya besar. Jadi, massa dengan gaya selalu berbanding terbalik, sedangkan gaya dan percepatan selalu berbanding lurus. Dalam kehidupan sehari-hari, contoh dari hukum Newton 2 adalah ketika kita hendak memindahkan meja misalnya. Ketika kita menggeser meja yang ringan, maka akan lebih cepat kita memindahkannya dibandingkan kita menggeser meja yang berat. Ini membuktikan bahwasanya massa pada benda itu berbanding terbalik dengan kecepatan benda. Nah, jadi kalau misalnya nih, perhatikan ini, misalnya mejanya berat,
berarti percepatannya jadinya lebih lambat. Kalau lambat berarti nilainya kecil ya. Oke, kalau lambat nih percepatannya, kalau lambat nih pergeserannya, berarti gaya yang bekerja itu kecil. Kalau gaya yang bekerja besar berarti lebih cepat ya. Oke, kita lihat di sini ada berat. Kalau berat berarti besar nilainya. Di sini percepatannya kecil, gayanya kecil. Selalu berbanding terbalik. Selanjutnya hukum Newton 3. Secara matematis, hukum Newton 3 ditulis sebagai berikut. F aksi sama dengan minus F reaksi. Apa maksud dari hukum Newton 3 ini? Jadi ketika ada gaya aksi pada benda, maka benda tersebut akan membalas gaya aksi tersebut dengan gaya reaksi. Kenapa ada minusnya? Karena arahnya berlawanan. Contohnya seperti ini. Jika kita memukul tembok nih, apa yang terjadi pada tangan kita? Sakit kan? Semakin kuat kita memukulnya, maka semakin sakit yang dirasakan oleh tangan kita. Kenapa? Ketika kita memukul tembok, berarti kita memberikan gaya kepada tembok. Itu dengan gaya 10 Newton, maka tembok akan mengembalikan gaya 10 Newton ke tangan kita. Makanya tangan kita terasa sakit. Nah, kalau misalnya kita memukul temboknya dengan gaya 20 Newton, maka temboknya akan mengembalikan gaya kita sebesar 20 Newton juga. Maka dari itu, ketika kita memukul tembok, semakin kuat kita memukul, maka semakin sakit yang dirasakan. Kenapa? Karena gaya yang kita berikan dikembalikan lagi ke arah yang berlawanan oleh si benda kepada benda yang pertama kali memberikan gaya aksi. Don't forget to subscribe, comment, like, and share. Dan jangan lupa isi absenmu di psikologi.